Jadi alhamdulillah mereka dengan kami itu curhatnya malah dari ke hati. Mantap. Lama dokter nggak bisa gitu ya. Ini pasien itu suka aneh-aneh, suka. Nah, setuju ya dok? Setuju ya dok? Pasien itu suka aneh-aneh, itu mencampurkan pengobatan maaf ya, yang natural, yang supernatural kayak gitu loh. Jadi terkadang mereka nggak berani tuh ngomong ke dokter, ya kan? Tapi dokter cuma hanya bingung kenapa ini pasien kok makin parah gitu. Kadang-kadang kita udah edukasi sejauh ini terus tiba-tiba dengar kayaknya saya disantet itu gimana ya? Doa itu bagus ya kan. Hanya saja kalau sudah ke orang pintar kan jadi nggak bagus dok. Pintar. Nah itulah namanya manusia pasti akan mencari yang lebih. Nah ini kadang-kadang ya suatu saat psikisnya tergoyahkan. Nah ini kayak gini yang mungkin terjadi gitu. Kadang-kadang kalau nggak sembuh, wah ini mungkin diguna-guna gitu ya mainannya. Iya itu. Benar. PN itu bekerja sesuai dengan karakteristik tiap rumah sakit. Jadi kita ngikutin yang punya rumah. Mudah-mudahan ya YouTube ini terdengar juga nih sama Kementerian Kesehatan. Amin. Karena memang layanan kanker tuh komprehensif ya. Jadi nggak bisa sekedar mengobati fisiknya saja, jiwa yang porak-poranda karena kanker itu juga harus diobati juga. Wah. Ya. Sobat Sehat, buka praktek kali ini kedatangan tamu istimewa ya, Mbak Endang ini Patient Navigator, jadi dari CISC. Tentu kita semua atau mungkin Sobat Sehat belum tahu bahwa CISC saat ini berulang tahun yang ke-21. Ya kalau anak-anak 21 tahun udah gede tuh ya, udah bisa nyoblos juga ya, gitu kira-kira. Jadi di umur 21 tahun ini CISC sebagai satu yayasan atau Cancer Survivor ya, Cancer Survivor Foundation ini memiliki layanan yang luar biasa yang buat kami para dokter cukup terbantu, yang namanya Patient Navigation, orangnya Patient Navigator. Dan ini sudah ada di beberapa rumah sakit yang sudah berjalan, misalnya seperti di RSCM ya, kemudian di Darmais dan Suner Better ya, itu di MRCC dan RSUD Pasar Minggu. Nah, ini ada Mbak Endang sebagai Patient Navigator. Tentu kita akan tanya bagaimana apa yang sebenarnya pasien. Kalau dokter yang nanya, pasti pasien suka jaim dan tidak mau bercerita. Tapi kalau si sesama pasien ya, sesama penyandang atau cancer survivor, tentu akan berbeda. Gimana Mbak Endang? Apa yang selama ini Mbak Endang udah setahun ya? Iya. Lebih ya? Hampir 2 tahun. Nah, mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Udah mau 3 tahun. Apa terus ya Bu? Iya. Gimana Mbak Endang? Ya. Jadi kebetulan saya bertugas di Darmais untuk pasien baru, dan saat ini tuh untuk semua jenis kanker. Untuk semua jenis kanker wajib untuk datang ke ruang napak, yaitu ruang navigasi pasien kanker. Kenapa kita mau untuk menjadi pasien navigator? Itu adalah bahwa kita mau pasien kanker yang baru terdiagnosa, khususnya yang di Darmais ini untuk pasien baru dok, itu mereka tidak hilang arah. Jadi mereka akan fokus pengobatannya tetap ke medis. Itu yang kita utamakan seperti itu. Selain kita akan memberikan dukungan psikologis ya, terus memberikan support ke pasien dan keluarga. Seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka dengan kami itu curhatnya malah dari ke hati. Mantap. Lama dokter nggak bisa gitu ya. Lama dokter jadi memperpendek waktu dalam ruangan ya. Iya, memperpendek waktu dalam ruangan dokter, tapi memperpanjang waktunya di kita. Jadi karena dokter itu kan antriannya cukup padat ya. Jadi untuk penjelasannya dilakukan di ruang napak. Di ruang napak itu pasien akan mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, gitu. Sampai untuk tahapan-tahapan pemeriksaannya, entah mau ke lab atau entah dia mau menjalani pemeriksaan yang lain, persyaratannya kan juga ada. Nah itu dijelasinnya tuh detail banget sampai hal pendaftaran ke labnya, sampai untuk pendaftaran online itu kita ajarin. Dari sekian lama Mbak Endang ini udah berkiprah di mana, di Darmais ya? Iya. Apa sih Mbak yang ini mewakili juga untuk pasien kanker pada umumnya? Apa sih isu apa yang
yang nggak sempat nyampe di meja dokter begitu, yang kira-kira buat Mbak Endang kira-kira perlu kita blow up nih, atau apa yang namanya kita angkat nih di YouTube kali ini. Ini pasien itu suka aneh-aneh, suka. Setuju ya dok? Setuju ya dok? Pasien itu suka aneh-aneh, itu mencampurkan pengobatan maaf ya, yang natural, yang supernatural kayak gitu loh. Jadi terkadang mereka nggak berani tuh ngomong ke dokter, ya kan? Tapi dokter cuma hanya bingung kenapa ini pasien kok makin parah gitu. Nah, setelah ngobrol di kita baru tahu, oh ternyata dia selama ini jalanin pengobatan. Ya. Tanda kutip itu gitu. Apa? Ya, contohnya satu. Ya, doa itu bagus, ya kan? Hanya saja kalau sudah ke orang pintar kan jadi nggak bagus, dok. Pintar banget gitu. Pintar banget, mungkin minumnya tolak angin. Sedikit ya. Ya, kadang-kadang Mbak, memang pengharapan pasien itu kan tinggi ya. Jadi hopefully, mudah-mudahan. Jadi kadang-kadang ada suatu saat di mana tidak tercapai. Ini kalau secara ini ya, kalau dibahas ya, tidak tercapai dari sisi kedokteran, mungkin ada tambahan lain yang menjanjikan, oh lebih bagus. Nah itulah namanya manusia, pasti akan mencari yang lebih. Nah ini kadang-kadang ya suatu saat psikisnya tergoyahkan. Nah ini kayak gini yang mungkin terjadi gitu. Kadang-kadang kalau nggak sembuh, wah ini mungkin diguna-guna gitu ya Mbak Endang. Iya, itu. Benar. Tetap kekeh bahwasannya itu saat obat kiriman sakitnya. Paket gitu ya. Paket gitu. Ya, nah itulah. Jadi memang berobat ini ya Sobat Sehat tidak hanya percaya dengan dokter, tetapi juga kepada Allah juga mesti, artinya yang memberikan sakit ini kan sebenarnya kan bukan kita. Jadi kita berusaha dan dengan cara lewat dari sisi dokter gitu, sisi kesehatan yang perlu gitu. Nah terus habis itu ngapain Mbak Endang? Habis itu dia nyalahin orang gitu nggak? Biasanya ya dia akan nyalahin kenapa nyalahin orang yang ngirim gitu kan. Setelah itu baru nanti kita akan masuk dengan dari sisi medis, tapi medis dari sisi pasien ya gitu kan, bukan dari dokternya. Kalau dari dokter kan obat-obatan, kita dari masuk medis tapi dari sisi pasien, dari pengalaman pribadi kita sendiri. Iya Mbak Endang, jadi beberapa waktu lalu saya dapat pasien ya, dengan kanker nasofaring ya, kanker di nasofaring ya, termasuk kanker leher kepala. Jadi akibat pengobatan tadi itu karena kemoterapi, kemudian massa tumor itu dia mengecil. Massa tumor mengecil, dan mengecil itu bisa hilang sama sekali, maksudnya berkurang dan diserap oleh tubuh. Bisa juga dia mengalami bongkahan-bongkahan yang pecah begitu. Atau saat bongkahan itu keluar lewat hidung dan lewat mulut. Nah, terus karena keras, bentuknya tidak beraturan, si pasien anak si pasien mengira, dok ini dia nih, sambil difotoin, ini dia nih, kiriman yang dari itu, kiriman buat ibu saya nih begitu. Itu seperti itu yang terjadi. Iya. Waduh, capek deh, susah juga. Kadang-kadang buat kita menerangkan, memang tidak semudah kalau si teman-teman yang penyandang cancer warrior ini yang mesti jelasin juga ya, jadi biar lebih jelas begitu ya Mbak Endang. Iya, itulah salah satu fungsi kita yaitu menjelaskan ke pasien supaya tidak menghabiskan waktu di ruangan dokter. Biar dokter itu ya sesuai dengan itu, kan antriannya panjang, padat gitu ya. Jadi untuk sisi penjelasan yang seperti itu ya cukup datang di ruang napak saja. Kan sementara ini cancer patient navigator itu adanya kalau nggak salah di radioterapi ya Mbak ya. Kalau untuk di RSCM, kalau di Darmais ada ruang napak khusus. Maksudnya untuk seluruh Darmais. Satu Darmais itu kita ada satu khusus ruangan namanya ruangan napak. Itu adanya di lantai 2. Jadi seluruh pasien baru dokter akan mengirim pasiennya untuk datang ke ruang napak. Nah, pertanyaan saya sebenarnya buat Mbak Wes yang di patient navigator yang di RSCM gitu. Apakah nantinya di RSCM juga akan seperti itu nggak? Artinya tidak hanya beredar di lingkupnya di radioterapi saja, nanti akan ke seluruh pasien-pasien kanker. Iya, jadi harusnya ada di depan sih. Iya, mestinya di depan ya. Harusnya di depan. Tapi sampai ini belum ada kebijakan di direktur. Insya Allah atau sudah soalnya juga gini, kalau kan gini, PN itu bekerja sesuai dengan karakteristik tiap rumah sakit.
Jadi kita ngikutin yang punya rumah gitu. Kalau di Napa, kalau di Mbak Endang di RSKD memang ditaruhnya di depan, terus pasiennya datang ke ruangan. Tapi kalau di radioterapi, kalau di RSCM itu kan sebenarnya fungsi-fungsi navigasi itu udah ada nih di nakes. Itu luar biasa tuh edukasinya dari nakes, dari admisi, saya lihat ya itu udah lengkap. Jadi lane navigator itu memang udah tinggal menguatkan aja. Terus ada di radioterapi itu kitanya yang menghampiri pasien. Tapi kayaknya perlu ya Mbak Wes ya. Iya. Kalau ngeliat mungkin karena Darmais itu rumah sakit kanker Darmais, jadi dia mengedepankan benar-benar layanan kanker ya. Iya. Dari mulai A sampai Z, maksudnya dari hulunya menyambut gitu ya. Dari depan juga kanker ya, gitu. ada yang jantung, ada yang Tapi ginjal. maksudnya gini, bahwa pasien kanker ini ketika di awal benar-benar nol. Iya. Dan teman-teman yang ada di lini terdepan itu pengalaman saya ya, tidak sehebat pasien navigator, karena saya sudah berinteraksi juga dengan pasien navigator di di rumah sakit RSCM, maksudnya di radioterapi gitu. Jadi dia tahu, oh ini mesti kesini nih, ini kesini gitu. Nah itu nggak semua teman-teman yang di lini terdepan mengetahui itu. Oh ini kalau ini yang jelas mereka hanya bisa mengarahkan itu ke hematologi onkologi atau ke radioterapi dulu nih, atau nih ke bedah onkologi dulu. Nah itu mungkin ke depan mungkin bisa. Karena gini juga ya, pasien itu begitu terdiagnosa kanker itu nggak ada yang ini biasa, ada yang nangisnya itu sampai berjam-jam. Ya. Dan itu klinikal itu akan susah untuk mengorek dan ngobatin. Bisa jadi untuk bisa di pasien bisa berhentinya kapan ya, sementara nih antrian satu hari bisa 26 bisa 30 pasien ya. Jadi akhirnya pasti akan klinikal akan manggil, Bu tolong bisa ya gitu. Oh oke. Ini tinggal kita yang handle kalau seperti ini. Ikutan nangis juga? Ikutan nangis juga. Kalau dulu ya, jadi kalau syaratnya untuk menjadi PN itu kan kita sudah mendapatkan pelatihan, dari mulai pelatihan edukasi tentang kankernya, tetapi juga pelatihan bagaimana kita berbicara sama orang lain. Bagaimana kita PN itu harus menjadi pendengar yang baik. Gitu. Tidak boleh larut ya? Nggak boleh larut. Jadi kita harus mendengarkan curhatan dulu, biar aja dia curhat. Apapun yang dicurhatin kita dengerin dulu, jangan dibantah. Nanti di tengah-tengah udah selesai, baru kita kasih tahu. Jadi kalau belum selesai kan kita nggak tahu nih ceritanya mau kita masuknya kemana. Tapi kalau dia begitu udah selesai kan kita bisa narik kesimpulan di mana saya harus masuk. Iya betul. Ya, ini yang dibutuhkan juga ya buat rumah sakit yang lain. Mudah-mudahan ya YouTube ini terdengar juga nih sama Kementerian Kesehatan. Amin. Karena memang layanan kanker tuh komprehensif ya, jadi nggak bisa sekedar mengobati fisiknya saja, jiwa yang porak-poranda karena kanker itu juga harus diobati juga. Wah. Karena supaya apa? Supaya anggapan-anggapan orang bahwa wah aku nih diguna-guna nih sama ibu mertua, sama pacar, sama suami, mantan suami, itu supaya bisa dikurangi karena evidensi jelas. Kankernya itu ada, masanya ada, dan juga pengharapan berikutnya Mbak Endang ya, juga nanti supaya juga orang tuh tidak berharap, contoh misalnya kanker udah stadium lanjut, udah meta, masih bisa berharap sembuh. Memang kalau pakai dimensinya dokter nggak masuk nih ya, pakai pengetahuan dokter nggak masuk banget. Maksudnya antara mereka yang pengetahuan seperti itu, apalagi dengan background pendidikan juga yang rendah, pasti pokoknya selama dia bisa hilang kayak batuk pilek, ayo selesai gitu. Nah, itu yang memang perlu, memang kita memang masih banyak ya, masih jauh tertinggal dan memang harus. Karena itu sekali lagi ini paket lengkap ya Mbak Endang, harus semua ada. Pasien navigator perlu, kemudian perawat susternya ada, dokternya ada, kemudian dan tentu juga BPJS nggak ketinggalan nih kalau buat rumah sakit. Iya, betul. Gitu ya Mbak Endang ya. Gitu. Ada ini nggak Mbak, kesan-pesan buat teman-teman survivor Mbak? Pesan-pesan buat teman survivor itu jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berusaha, karena keajaiban itu selalu ada. Oh, ada. Gitu. Tapi perlu menantikan keajaiban nggak Mbak? Tidak. Oh enggak ya. Keajaiban itu bukan dinantikan tapi diusahakan. Yaitu dengan berupaya supaya tetap fokus pengobatannya ke medis. Nggak usah dicampur-campur dengan pengobatan lain. Kalau ada 10 Mbak Endang kayak gini ya, selesai nih pengobatan di gitu ini. Ya? Ya kan harus fokusnya medis, ya kan mau diminumin apa, nanti dibaca-bacain, disembur-sembur. Kalau mau baca doa, baca sendiri, minta keluarganya yang doain, itu udah lebih bagus. Nggak usah minta doa sama orang-orang yang harus bayar doanya. Kalau temen
kebetulan di grup CISC itu kan ada bermacam-macam grup kanker dan berdasarkan jenis kankernya. Nah, grup itu kan banyak banget ya kan membernya. Didoain sama orang yang sakit itu kan luar biasa. Betul. Gitu. Nggak usah lagi bayar ke orang pintar untuk mendoakan, minta aja doa dari teman-teman yang sakit. Jadi doa orang teraniaya, doa orang yang sakit itu kan doa yang dijabah. Oh, ini paket lengkap nih sih. Ini kayaknya pasiennya senang banget ini kalau ketemu pengennya kayak Mbak Enong. Alhamdulillah bergabung di CISC itu membuat saya merasa bahwa saya bermanfaat buat orang lain itu. Iya. Jadi ini ya, kadang-kadang kita udah edukasi sejauh ini terus tiba-tiba bener kayaknya saya disantet itu kayaknya saya gimana ya? Apaan ya? Iya. Kok masih percaya yang gini ya? Ternyata gitu. Dari segitu banyak tuh memang masih ada aja gitu masih, ya. Jadi masih. memang harus perlu benar ya. Ada umurnya sudah besar, saya disantet gitu kan? Kanker ovarium disantet. Iya. Seperti itu. Baik, Sobat Sehat, itu sekelumit perbincangan kita dengan pasien navigator Mbak Endang ya, yang bertugas di Rumah Sakit Darmais. Ada di rumah sakit yang lain, RSCM juga, kemudian nanti ada di MRCC ya, dan di Rumah Sakit RSUD Pasar Minggu. Mudah-mudahan layanan ini juga bisa dinikmati oleh semua penyandang kanker yang berobat di rumah sakit negeri begitu. Dan jangan lupa Sobat Sehat, bila ada pertanyaan, kemudian juga ada pendapat yang lain, mudah-mudahan bisa kita jawab di kolom nanti di kolom chat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa Sobat Sehat, bila percakapan ini bermanfaat, yuk silakan diklik dan subscribe. Mudah-mudahan bisa juga Sobat Sehat tularkan buat teman-teman yang lain. Baik, sampai jumpa. Salam Salam sehat.